Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda dalam program Bincang Sehat. Saya mau sapa dulu, kali ini kita ada langsung dari Kuala Lumpur. Kalau tadi di opening saya sudah menyapa, mungkin Bumper sudah menyapa, tapi akan lebih baik kalau saya menyapa semua pendengar kita yang pagi hari ini sudah bergabung dan join dalam program talk show kesehatan kita pagi hari ini. Saya mau sapa dulu dari yang paling ujung barat Indonesia. Ada Provinsi Aceh, tepatnya di Kota Banda Aceh, yang mendengarkan kita langsung dari 90,2 Serambi FM, Banda Aceh. Selamat pagi Serambi FM. Selamat pagi juga saya bergeser lagi ke Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, yang pagi hari mendengarkan kita langsung dari 105,8 Delta FM Medan. Selamat pagi pendengar Delta Medan semuanya. Selamat pagi juga kita berpindah ke Provinsi Sumatera Barat. Di Sumatera Barat pagi hari ini saya sapa di 99,1 Sushi FM Padang. Selamat pagi juga untuk Provinsi Riau. Pagi hari ini di 97,5 FM Barabas FM Pekanbaru. Selamat pagi juga untuk Anda yang mendengarkan kita langsung dari Provinsi Sumatera Selatan. Pagi hari ini mendengarkan kita langsung dari 95,9 Eljon Palembang. Dan dalam program kita pagi hari ini di Bincang Sehat. Oke, pagi hari ini saya senang sekali saya berhasil dipertemukan dengan dua profesor berbicara tentang perawatan IVF di UKMC Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu dua narasumber saya pagi hari ini. Kalau yang pertama mungkin yang sudah mengikuti sesi saya di Move Radio, mungkin sudah sempat sedikit tahu dengan Prof. Kadir ya untuk pagi hari ini. Selamat pagi Prof. Kadir. Selamat pagi Bang Zaki. Saya kenalkan dulu kalau Prof. Kadir adalah association ya, benar ya? Associate. Prof. Dr. Abdul Kadir, beliau adalah obstetrik dan juga ginekologi departemen dan juga konsultan obstetrician, ginekologis dan juga reproductive medicine. Ya benar. Baik, selain ada Prof. Kadir, saya juga menyapa, ini sepertinya Profnya juga masih muda seumuran saya. Jadi enjoy sekali datangnya langsung ketemu. Kali ini juga ada Profesor Dr. Muhammad Azrai Abu. Beliau adalah obstetrik dan juga ginekologi dari departemen dan juga konsultan obstetrician, ginekologis dan juga reproductive medicine dan juga oncofertility. Iya. Dari UKMC Kuala Lumpur, Malaysia. Betul, baik, selamat pagi dua Prof kita pagi hari ini. Saya yakin kalau topik kita pagi hari ini juga banyak ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Terlebih lagi pagi hari ini kita disiarkan secara langsung di 5 provinsi di Indonesia. Sebelum saya berpindah ke profesor saya ingin kasih pembuka dulu kalau saat ini memang perubahan gaya hidup dan juga berbagai faktor lingkungan ini telah mempengaruhi kesuburan pada manusia. In vitro fertilization atau IVF yang sering disebut sebagai bayi tabung ini menjadi solusi bagi banyak pasangan yang mengalami kesulitan untuk hamil secara alami. Ingin lebih tahu lebih banyak lagi IVF ini, 1 jam ke depan saya bawa Anda untuk bisa berkenalan, bertanya juga nanti tentunya dengan dua narasumber dan profesor kita pagi hari ini. Dan Anda hanya bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui voice note. Saya sebutin nomornya di 0813 9021 9092. Sekali lagi di 0813 9021 9092. Yang pagi ini juga kita live di TikToknya Move Online Radio. Jadi saya juga menyapa Anda yang menyaksikan kita langsung dari live TikToknya Move Online Radio. Baik, saya langsung dulu ke Profesor Kadir ya. Prof, pagi hari ini kedua kali saya ketemu dengan Prof. Yang pertama mungkin kita via Zoom, yang kali ini kita secara offline ya Prof ya. Ya. Benar ya Prof ya? Benar. Akhirnya kita bisa ketemu Prof. Baik, Prof. Saya pikir ini kita tarik napas dulu supaya tidak terlalu tegang ya, Prof ya. Mungkin bisa lebih santai lagi. Saya ingin berbicara tentang gaya hidup, Prof. Jadi kalau di awal tadi saya sudah membuka, apakah memang gaya hidup ini menjadi faktor utama kesuburan bagi sebahagian orang, Prof? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. kepada pendengar-pendengar semua di 5 provinsi di Indonesia. Bang Zaki. Jadi gaya hidup ya, gaya hidup memang memainkan peranan pada kadar kesuburan ya, dan dia mempunyai pelbagai faktor. Antara gaya-gaya hidup yang memainkan peranan ialah contohnya yang untuk zaman moden ini seperti kesan radiasi handphone. Okey. Ya. Ataupun stres, ya, gaya hidup yang stres, ya,
kalau stres itu menyebabkan susahnya mengandung secara normal kerana telur susah nak keluar secara semula jadi, ya. Ataupun benda-benda lain dari segi pemakanan, ya, banyak yang bertanya pasal pemakanan. Adakah pemakanan memainkan faktor? Ya, setengah jenis pemakanan seperti daging merah, makanan berlemak, ya, dia memang telah kajian telah menunjukkan ada kesan sampingan kepada kesuburan. Keadaan panas yang terlampau untuk lelaki, ya, terutama yang memakai seluar terlampau ketat yang panas menyebabkan testis itu berada dalam suasana yang panas. Itu jadi faktor juga ya, Prof, ya? Itulah kajian sebenarnya telah menunjukkan dia memberi kesan kepada kandungan ataupun kualiti sperma. Benda-benda yang kurang sedikit buktinya seperti mengambil kafein berlebihan, itu buktinya ada sedikit. Tapi yang bukti-bukti nyata seperti alkohol, dadah, ini memang telah dikenal pasti dibabitkan dengan masalah kesuburan. Ya, jadi secara umumnya banyak faktor-faktor kehidupan harian yang memberi kesan kepada kesuburan yang kita mahu tak mahu memang memberi impak. Itu bukan barangkali menjadi pertanyaan kedua saya yang sudah Prof jawab. Ternyata kalau pertanyaan kedua saya itu adalah apa yang membuat seorang menjadi kurang subur. Sebenarnya faktor yang Prof sebutkan tadi sudah cukup menjawab ya, Prof, ya. Pengaruh radiasi. Saat ini kan sosial media begitu berkembang. Dalam 10 tahun ini barangkali kita nggak bisa hidup tanpa yang namanya handphone tadi ya, Dok, ya. Dan juga banyak sekali kita berhubungan dengan yang namanya sifatnya sosial media yang itu semua aja pengaruh radiasi. Benar ya, Prof, ya? Dan yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini ternyata saat ini berdasarkan penelitian dokter mungkin atau Prof Kadir, apakah ini memang menjadi masalah di sebahagian negara-negara maju atau di sebahagian negara berkembang? Seperti apa, Prof? Masalah kesuburan. Masalah kesuburan, okey. Memang dia di semua tempat menjadi masalah. Kalau kita tengokkan secara satu dunia, saya rasa yang terbaik ialah data daripada WHO. Ya. Saya rasa pertengahan tahun lepas ada data yang buat kajian, meneliti semua kajian-kajian di serata dunia menunjukkan 1 daripada 6 dewasa mempunyai masalah kesuburan, iaitu lebih kurang 17.5%. Data dari WHO ya? WHO. Tapi ini secara keseluruhan. Yang tertinggi adalah di Pasifik Barat. Pasifik Barat. Dan bila tengok petanya, dia merangkumi Australia, China dan Malaysia dan Filipina pun kena juga. Terpengaruh juga. Dalam kategori ini. Ya, selain itu Amerika Utara, Amerika Selatan lebih kurang 17.5%. Dan yang paling kurang terkesan adalah mereka daripada Mediterranean Timur dan juga daripada Afrika. So itu kadar kesuburan adalah lebih baik, maknanya yang terkesan cuma lebih kurang 10 hingga 13%. Jadi ini adalah data besar lah, ya, yang kalau nak difikirkan secara global, memang semua orang terkesan. Ya. Kalau spesifik, bila saya kaji juga sebelum datang, tengok adakah Indonesia, India terkesan, kurang data atau kajian-kajian daripada negara-negara ini. Itu pasal tidak dimasukkan berapa peratus sebenarnya yang terkesan. Tapi mungkin saya bisa buka data Indonesia ya. Jadi kalau beberapa tahun lalu memang Indonesia lagi gencar-gencarnya untuk mengurangi yang namanya punya anak dengan program BKKBN itu cukup punya anak 2. Mungkin seperti itu kali ya, Prof, ya. Tapi nggak tahu dalam belakangan mungkin 2 tahun atau setahun ini justru banyak sekali orang-orang muda di Indonesia justru mencari bantuan yang namanya mengikuti program IVF ini. Begitu ya, Prof, ya. Saya mau pindah dulu ke Prof Azrai. Selamat pagi, Prof Azrai. Selamat pagi, Bang Zaki. Prof Azrai. Saya ingin Prof Azrai juga menjelaskan. Kalau tadi Prof Kadir sudah sempat menjelaskan faktor-faktornya, negara berkembang, data WHO juga mengatakan hal yang sama. Sebahagian negara juga mendapatkan impact dari beberapa faktor yang Prof Kadir katakan tadi. Yang ingin saya tanyakan ke Prof Azrai adalah cara mengukur. Adakah cara mengukur kesuburan pria atau juga kesuburan wanita? Dan ini berbeda tentunya. Ya, silakan, pasti. Prof.
Assalamualaikum kepada pendengar dulu. Ya, terima kasih kerana menjemput kami dan sudi untuk mendengar. Yeah. Ya, untuk soalan Abang Zaki tadi pasal cara pengukuran yang terbaik ya. Sebab usaha untuk mendapatkan zurat ni perlukan kombinasi lelaki pria sama cowoknya sama ceweknya ya. So itu perlu dijalani beberapa ujian. Kalau diambil kaedah hanya mendapatkan history ya daripada sejarah periodnya wanita itu kadang-kadang enggak tepat. Okey. Ada mau cara, lari gitu ya, tidak spesifik ya. Ya, more spesifik kita kena pergi ambil beberapa bacaan darah. Okey, sampel ya. Sampel darahnya untuk tahu satu dari segi faktor ovulasinya berlaku atau enggak. Okey. Atau yang keduanya berapa reserve telurnya yang masih tinggal untuk wanita pada umur pada umur sesuatu umur wanita itu. Yang ketiganya ya of course kalau untuk secara natural ya, secara alaminya kalau mau secara natural perlu tahu laluan tiupnya, adakah boleh dialirkan sperma suaminya atau tidak. Itu perlu dilakukan beberapa ujian. Secara radiasi, secara X-ray ataupun kita bisa pakai ultrasound untuk tahu fungsinya boleh berfungsi atau tidak. Okey. Yang untuk prianya selalu kita akan cek air maninya sahaja, sampel yang mudah dikeluarkan dan dites. Satu ditengok dari segi kuantitinya berapa yang ada diproduce. Yang keduanya dari segi kualitinya. Kualitinya dari segi bentuknya, pergerakan ke depannya bisa enggak. Ataupun dari segi kadang-kadang kita boleh test yang paling advance is DNA fragmentation. Mau tahu dari segi pembentukan janinnya nanti ada masalah enggak dari segi kualiti embrio yang terbentuk. Kalau DNA-nya sudah fragmented maksudnya enggak berapa bagus. So dia kualiti untuk bentukan embrio itu boleh berlaku masalah ya, pengaruh. Itu antara faktor yang kita boleh tengok dan kita usaha dari cara mana. Kalau dari segi wanitanya masalah, kita usaha ada caranya. Kalau dari segi lelaki ada caranya. Okey, berarti yang Prof. Azri mengatakan bahwasanya tidak serta-merta segampang itu bisa mengukur yang namanya kesuburan pria atau juga wanita. Banyak hal atau juga cara sampel yang harus diambil. Nah, Prof. Azri, Anda setuju nggak sih kalau sekarang ini mungkin setahun atau 2 tahun ini di beberapa negara berkembang atau juga maju seperti Prof. Kadir katakan tadi, ternyata semakin banyak orang mengalami masalah kesuburan. Ada faktor yang bisa Anda tambahkan nggak selain tadi Prof. Kadir katakan masalah radiasi menjadi faktor juga, pola hidup, alkohol atau juga semua hal yang tidak baik itu punya pengaruh. Seperti apa? Ya, lagi satu yang mau ditambah is dari segi pemakanan. Pemakanan kita ya selalunya fast food ya, semua canned food. Semua ini a lot of inflammations. Ada oxidative stressnya tinggi. So dia banyak membentuk inflamasi di bahagian ovary, di bahagian testis, so memusnahkan kualiti dan kuantiti telur dan sperma yang diproduce. So sebab itu kalau boleh dihindari dan sebab itu kita tukar pola pemakanan kepada makanan yang banyak mengandungi antioksidan yang tidak diproses ya. So itu memberi impact yang lebih besar. Lagi satu masalah yang sering tidak diutamakan ialah masalah obesity. Ya, obesity ada big problem yang perlu di-tackle yang mana memberi impact besar juga kepada wanita dan juga kepada pria juga. Nah, saya bergeser ke Prof. Kadir. Prof. Kadir, saya menyambung tadi yang Prof. Azri katakan masalah obesitas atau juga obesity. Sebenarnya orang muda sekarang ini kan banyak sekali kita lihat itu lingkar pinggangnya sudah melebihi batas normal gitu ya Prof. Kadir ya. Benar. Ini masih bersekolah mungkin tapi sudah memiliki body tubuh yang sudah mulai besar dan kategorinya sudah obesitas. Karena obesitas kan juga ukuran berat badannya ada dikatakan obesitas. Ini pengaruhnya bisa besar ke depannya Dok atau sebenarnya masih bisa lah kalau sekitar kita mau mengubah pola makan atau juga pola hidupnya itu masih bisa diselamatkan. Ya, masih bisa diselamatkan kerana obesity ini salah satu benda yang mudah untuk kita ubah dan kita boleh lakukan dengan percuma. Hanya dengan kita panggil willpower ataupun kemahuan kendiri, benda-benda simple seperti ini kita boleh lakukan kerana bukan saja untuk wanita tapi lelaki juga memberi kesan kepada kualiti air mani dan sperma. Wanita ya bila dia mempunyai berat badan yang berlebihan, bukan saja dia menjejaskan kesuburan, tapi bila wanita tersebut ingin mendapatkan rawatan kesuburan,
peluang kejayaan untuk wanita yang obes lebih kurang berbanding dengan wanita yang berberat badan normal. Dari segi kejayaannya. Kita break dulu Prof ya. Prof Kadir, Prof Azra, kita balik lagi nanti ya. Dan kita kasih kesempatan nanti di segmen kedua Anda bisa mengirimkan nanti voice note. Ini topik yang sebenarnya sudah banyak juga sih notisnya di Instagramnya Move Radio, juga di beberapa stasiun radio lainnya. Bakal akan ada yang mau bertanya. Line teleponnya nanti di 0813 9021 9092. Sekali lagi 0813 9021 9092. Pertanyaan Anda hanya bisa kirim melalui voice note. Dan Anda yang juga masih terus bersama kami di 90,2 FM Serambi Banda Aceh dan juga di 105,8 Delta FM Medan dan juga di 99,1 Susi FM Padang dan juga di 97,5 Barabas FM Pekanbaru dan 95,9 Eljon Palembang. Kita kembali sesaat lagi.